tahun 1999 bulan Desember itu terjadi konflik di Maluku. Desa kami juga kenal tragedi itu secara langsung. Katakanlah selama kurun waktu 5 tahun itu perekonomian masyarakat secara total itu lumpuh. Kondisi saat itu rumit karena apa? Kita mau ke satu tempat untuk berusaha itu tidak bisa, Pak. Kita mau kemana saja tidak bisa, kerja juga banyak tapi kita mau menjual hasil produk untuk mendapat uang tidak ada, Pak. Konflik 99 itu telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian, masyarakat kehilangan pekerjaan, infrastruktur hancur, dan membuat perekonomian di Maluku itu sempat terhenti dan menjadikan Maluku menjadi sebagai provinsi termiskin nomor 3 di Indonesia. Kita kadang-kadang itu transaksi di tempat perbatasan antara wilayah Islam dan Kristen. Setelah konflik, perekonomian masyarakat sangat terpuruk. Perputaran perekonomian itu sangat lambat. Kebutuhan bahan pangan itu sulit untuk kita dapat. Kalaupun ada, harga bahannya itu sangat melonjak tinggi sekali. Jadi masyarakat sangat-sangat terpuruk pada saat konflik. Local Economic Recovery adalah suatu proses pendekatan untuk pemulihan ekonomi lokal yang berbasis area, bukan berbasis administratif, yang dimaksudkan untuk penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Dalam jangka pendek, LER dimaksudkan untuk penciptaan lapangan kerja, kemudian mengurangi ketergantungan terhadap program-program bantuan, dan sekaligus kita ingin meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Ketika jangka pendeknya sudah tercapai, orang sudah ada income, mereka sudah berproduksi, mereka sudah harus kembali menjual ke pasar, kita harus masuk pada tujuan jangka menengah, yaitu mengembalikan mereka dalam kehidupan normal dengan menghilangkan hambatan-hambatan. Prinsip utama LER yang pertama adalah fokus pada strategi dan sumber daya yang ada di lokal. Ketika ada konflik, desa-desa mereka punya strategi sendiri. Kemudian yang kedua, prinsip LER adalah kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Ketika proses LER berlangsung, seluruh anggota rapat dari masyarakat, kemudian dari kelompok-kelompok pemuda, kelompok perempuan, mereka punya hak yang sama di dalam memberikan keputusan. Prinsip yang ketiga dari LER adalah kegiatan-kegiatan ekonomi dilaksanakan melalui pendekatan yang dibutuhkan oleh pasar. Prinsip yang keempat adalah mengurangi distorsi pasar. Nah, biasanya ketika terjadi konflik banyak sekali program-program bantuan yang masuk. Lembaga-lembaga internasional itu banyak masuk di daerah suatu konflik. Dan itu akan menimbulkan kondisi pasar yang tidak sebenarnya. Prinsip LER yang kelima adalah memaksimalkan sumber daya lokal. Ketika terjadi konflik, kayu-kayu, pohon itu bisa dimanfaatkan untuk membangun jembatan. Sebisa mungkin tidak ada barang-barang yang dari luar masuk, artinya harus mendatangkan seng, kayu dari luar daerah itu. Sebisa mungkin apa yang ada di wilayah konflik itu yang dimanfaatkan. Poin LER yang keenam, kita itu menghubungkan, bukan memisahkan. Artinya
Meskipun mereka ada pendatang dari wilayah lain yang masuk, sebisa mungkin kita hilangkan stigma bahwa Anda pendatang, bahwa kami kelompok tertentu. Sebisa mungkin mereka harus berinteraksi satu sama yang lain untuk membangun kegiatan ekonomi bersama. Beta baru pulang dari pasar ini, don cerita di Oto katanya masjid Talaki sudah bakar. Dengar betul itu? Iya, dengar di orang-orang ini baru pulang ini. Minta lalu aneh, masa masjid dibakar? Itu pelecehan. Kenapa? Ini masalah agama. Iya. Tidak bisa. Kita harus kumpulkan anak-anak. Jangan sampai kita terlambat. Lah kalau begitu Bapak dong bilang anak-anak dong. Bapak katanya terlalu emosi dengan isu-isu yang terjadi Bapak tuh. Potong cek dulu dia kebenaran seperti apa. Tetapi daripada istilahnya apa? Sedia payung sebelum hujan. Kalau terbakar. Kalau sudah terjadi baru kita mau ini, itu sudah ada keterlambatan. Tidak bisa. Sudah masjid terbakar, kita harus balas. Itu belum tentu betul. Sekalipun itu, tetapi siap siaga itu mesti ada. Makanya katong mesti cek baik-baik dulu. Kadang-kadang orang tuh kas panas katong supaya katong ini baku marah terus, yang bisa mau aman-aman. Jadi lebih pasar tadi, aduh ikan paling mahal nih, hampir sengkot. Pasar apa yang nilai? Pasar paling aneh kan, kawan juga biasa. Ini ada SMS ini. Ini dari siapa dulu? Sing tahu sing jelas lah, ada kumpul massa di Batu Merah, bakar rumah ibadah. Itu gimana ini? Ya, itu kapan? Itu di rumah ibadah mana mereka? Mana dulu yang ada pikiran? Ya sama-sama, biar terkonkret dulu. Barang dia kan ada yang Oto, dia pasti dia bisa tahu toh? Iya. Dia dan sana. Itu karena adanya informasi itu. Tetapi kita harus siap siaga di tempat. Ini kan belum tentu betul, ini cuma isu. Nanti kita sama-sama pergi, tanyakan di kepala desa, petua-petua agama. Sebab mereka itu juga termasuk yang pegang kendali di dalam bermasyarakat. Pada saat terjadinya konflik, kita masyarakat ini itu saling melindungi antara satu dengan yang lain. Notabene-nya, apabila saudara kita yang Kristen dari kalangan Muslim mau masuk, kita selalu pencegahan. Malah kita yang melindungi umat Kristen. Sebaliknya juga seperti di pihak Kristen. Apabila dari pihak Kristen mau masuk ke Desa Nania, umat Kristen itu melindungi masyarakat yang Islam di Desa Nania. Jadi kita saling melindungi dan komunikasi itu kita selalu bangun. Kakak ada bapak? Bapak ada keluar, Ma. Dari mana? Ada urusan sebentar di bawah. Bagaimana? Kita hubungi Bapak. Mari Mama ya. Mari Ma, nanti kita hubungi Bapak. Mari tadi nih, Bapak RT. Kita dari jalan kemana? Mandi, mari. Pak Angki, bagaimana nih tadi kau tuh duduk-duduk di bawah, kakak ini terima SMS ada di Batu Merah dos kumpul massa. Baru katanya rumah ibadah sudah bakar, saya tahu itu gereja atau masjid, beta saya tahu kakak. Itu sama sempat sabaran saya, beta ada pada Rambon ini, saya nggak ada apa-apa di jalan. Maksudnya begini Pak Angki, ketong datang ketong bertanya, isunya betul lah Seng, terus langkah apa yang ketong mau bikin begitu? Masing-masing di rumah saja, mau kerja apa, kerja. Jangan ketong terpikir yang isu-isu itu, isu saja itu. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian.
Kita kumpul di sini dalam rangka untuk penyelesaian konflik, terutama di Senania. Yang notabene di Senania adalah dua komunitas yang hidup rukun selama ini. Untuk itu masalah konflik ini supaya jangan menyebar ke Senania, itu penyelesaiannya kita adakan harus musyawarah. Sekarang ini jangan katong tidak isu-isu lah ya, mestinya jangan yang kalau mau terjadi Ambon biarlah di Ambon terjadi. Katong di sini jangan mari katong sama-sama katong bersatu. Kalau katong kasih maju katong pun Nania yang pernah dulu bagus tapi karena kerusuhan hancur lagi. Sekarang katong bangun kembali ke Nania. Contoh yang tadi Bapak Angki bilang katong mau bangun katong pun air bersih. Jadi dari katong pun kelompok ada yang surat, ada yang tanggung semen, tanggung pipa, tanggung tinggal bagaimana dari katong pun buat saudara yang Muslim, kalau mau bantu katong silahkan, katong semua sama-sama kerja sama-sama, atau saling mendukung supaya katong pun desa ini lebih maju seperti desa-desa yang sehingga anak kerusuhan. Kode etik terhadap local economic recovery di dalam memutuskan mereka komprehensif, lengkap. Jadi tidak ada hal-hal yang sampai terlewati di dalam penyelesaian suatu konflik. Apakah dari kondisi ekonominya, sosialnya, budayanya, itu harus lengkap. Kemudian di dalam hal mereka duduk bersama, tidak boleh ada yang saling menyakiti atau menjatuhkan. Itu harus betul-betul dihindari. Ketiga, setiap kali diskusi, itu arahkan diskusi itu pada sensitif konflik. Artinya peluang-peluang terjadinya konflik, kemudian peluang-peluang pemicu konflik itu harus selalu dibicarakan di dalam diskusi. Apapun yang kita diskusikan di dalam hal pemulihan ekonomi konflik harus selalu berpikiran jangka panjang, tidak hanya berbasis proyek. Setelah proyek selesai, intervensi dari program-program asing masuk, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang terakhir itu mereka perlu memperhatikan kesetaraan gender. Di dalam hal kita mendiskusikan pemulihan ekonomi lokal, nah ini yang paling terkena dampak adalah kaum perempuan. Oleh karena itu, peran dari perempuan ini perlu dilibatkan di dalam hal pembahasan local economic recovery. Biasanya kalau terjadi konflik, yang perlu adalah kita harus identifikasi dulu profil ekonomi yang masih memungkinkan untuk kita bisa pulihkan. Kita harus identifikasi dulu kegiatan-kegiatan ekonomi apa yang masih berjalan. Nah, profil ekonomi itu kegiatan ekonomi apa saja yang ada di desa itu, kemudian apa hambatan-hambatannya, kemudian berapa yang dalam kegiatan ekonomi itu, kemudian bagaimana mereka itu akses kepada pasar. Nah, itu adalah profil ekonomi yang harus kita punya. Kemudian yang kedua, dalam modal teritori itu kita harus kumpulkan stakeholder di dalam perekonomian itu yang masih bisa berjalan. Siapa pelaku-pelaku usaha yang ada di situ? Bisa saja koperasi, bisa lembaga keuangan mikro, bisa pedagang atau pengepul, bisa juga pemroses dari bahan pertanian. Jadi stakeholder-stakeholder itu harus kita kumpulkan di dalam kita menganalisa apa yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian kita juga kumpulkan di dalam modal teritori itu tentang profil konfliknya sendiri. Ini penting tentang profil konflik karena masih merupakan suatu ancaman. Jadi 3 modal teritorial itu kita dapatkan untuk kita bisa melakukan bagaimana local economic recovery itu bisa dijalankan. Nah, stakeholder yang memang antagonis, yang nantinya dirasa menghambat kepada program-program LER ini, sebisa mungkin mereka bisa kita hindari. Setelah kita putuskan kegiatan ekonomi yang strategis apa yang perlu kita kerjakan, kemudian kita juga sudah punya stakeholder pemangku kepentingan yang akan melakukan kerjasama itu, kemudian kita mobilisasi mereka. Ketika petani kesulitan permodalan, nah ini kita harus mobilisasi lembaga-lembaga keuangan. Ada lembaga keuangan mikro, ada kredit usaha rakyat yang di perbankan, kita mobilisasi mereka untuk memberikan permodalan.
Kemudian kita mobilisasi supplier bibit, supplier obat. Nah, itu kita mobilisasi supaya mereka bergerak. Mereka harus buka tokonya, kemudian sehingga petani bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan produksi mereka. Kemudian ketika mereka panen di petani, kita harus mobilisasi bagaimana pengepul supaya ketika panen mereka bisa membeli barang petani. Jadi mereka harus bergerak pada saat yang tepat dan saat yang dibutuhkan sesuai dengan kondisinya. Kita ada monitoring form yang mengukur beberapa indikator-indikator tentang kesuksesan dari local economic recovery. Misalnya diantaranya berkurangnya ketegangan-ketegangan sosial. Biasanya ketika terjadi konflik banyak sekali isu-isu yang berkembang. Dari sisi ekonomi, konflik itu sudah ada di pasaran. Nah, ketika itu sudah kembali normal, ada peningkatan jumlah produk-produk mereka di pasar, itu kita bisa monitoring bahwa indikator ekonomi sudah mulai kembali kepada kondisi yang sebenarnya, kondisi normal. Kemudian infrastruktur, jembatan, jalur distribusi, itu yang bisa kita monitoring.